Halo sahabat Dekurus, jumpa lagi dengan saya Dr. Rewan Ferry Firdaus. Hari ini kita akan mengedukasi atau memberikan penjelasan kepada teman-teman atau adik-adik kita yang ada di salah satu sekolah internasional swasta di Batam, yaitu Sekolah Global Indo-Asia. Ya, bagaimana keseruan adik-adik kita untuk mengenal tentang hewan, terutama topiknya tentang indera pada hewan. Ya, bagaimana keseruan adik-adik kita? Tetap pantengin channel Ferry Firdaus. Pak Dr. Ferry, ya, you know Pak Dr. Ferry? Ya, Mom Wednesday. Okay. Dr. Ferry bring us and want to introduce us some of. Oke, kita sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Biar lancar. Ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Bisa. Maupun bisa bahasa Inggris ya? Bisa ya? Kan bisa bahasa Inggris aja. Oke, hari ini saya sama teman-teman ya, ada yang dari Dekurus Rabbit ya, Om Risan sama Om Sabli. Ini dari pusat kelinci yang ada di Batam ya. Kemudian juga ada Om Dimas, itu yang baju merah. Ini komunitas burung yang ada di Batam ya. Nanti coba ya. Upload dulu. Baik, kita bawa tiga jenis hewan ya. Ada rabbit, kelinci, ada bird, burung, kemudian ada cat ya, punyanya Miss Cahaya ya. Ini masing-masing punya nama ya. Punya nama nggak, Bro? Yang kelinci enggak, yang burung ya. Oh, oke. Ini yang burung namanya siapa nih? Yang itu jenisnya African Grey, namanya Griffin. Griffin. Kemudian di sini ada tiga burung. Ini jenis parkit Australia. Ya. Ini bisa diajak itu ya, Mas Dimas ya. Bisa diajak siul. Bisa diajak siul. Salah satunya ini ada punya Malven ya. Ini punya Malven, namanya Misau. Misau. Kemudian yang ada yang bawah siapa? Yang di bawah itu namanya Cleo. Cleo. Satu lagi Yang yang ini warna putih namanya Nemo. Kemudian ke kucing. Kucing itu namanya siapa misalnya? Bungsu, Pak. Gongsu. Jadi setiap hewan memang harus mempunyai nama ya, agar dia bisa sedikit berinteraksi dengan kita sebagai owner atau pet owner ya. Nah, hari ini temanya adalah pengenalan tentang indera ya, indera pada hewan. Sama seperti halnya dengan manusia, burung atau hewan mamalia seperti kucing, kelinci ataupun anjing seperti itu. Kita tidak bawa anjing. Sebenarnya saya ada anjing ya di rumah. Cuman takutnya nanti gigit ya. Malah jadi dangerous ya. Oke, kita ke hewan apa dulu nih? Mau hewan apa dulu nih? Mau pilih, ya dipilih. What do you want? Which one? The parrot, the bird. Nanti di sini Silent clap. kita nanti bisa sedikit bermain ya. Nanti teman adik-adik bisa nanti memegang touch ya sama hewannya, nggak apa-apa. Main-main juga boleh ya. Ya, ini jenis African Grey. Ini tidak dilindungi, jadi kita boleh bawa dia. Untuk hewan yang dilindungi tidak boleh ya. Ini umurnya berapa, Bro? 3 bulan setengah. Ini baru 4 bulan setengah. Jadi dia kalau besar dia bisa ukuran sampai berapa nih, Bro? 30 cm. Bisa 30 cm. Jadi seperti burung elang ya. Jadi ini masih kecil ya. Dan ini burung talking. Dan jadi usia 5 bulan dia bisa say hello, bisa say good morning. Dia bisa talking ya, bisa talking. Oke, burung sama seperti halnya kita manusia, dia punya indera penglihatan ya. Indera penglihatan pada burung itu uniknya adalah dia terletak di kanan dan kiri.
Beda seperti kucing. Kucing dia terletak di depan. Tapi kalau burung, dia di kanan di kiri punya dua indera penglihatan yaitu mata. Ya, mata. Makanya kenapa burung itu jarang menoleh ke kiri atau ke kanan. Wow. Kemudian selain indera penglihatan, burung ini punya indera penciuman yaitu hidung. Ya, uniknya hidungnya itu dia terletak di mulut, di paruhnya. Ya. Dia beda. Kalau hewan lain mungkin di kepala, tapi kalau burung itu terletak di paruhnya. Dia punya paruh, itu dia ada nose-nya, ada hidungnya ya. Ini berfungsi untuk sebagai indera penciuman. Kemudian dia juga punya telinga. Nah, di mana telinganya burung? Ada yang tahu? Ada yang tahu telinganya di mana? Jadi telinganya memang tersembunyi, dia ada di samping kiri kanan. Dia ada di sana tertutup oleh bulu. Fungsi dia sebenarnya selain untuk indera pendengaran, dia juga di dalam rongga telinga itu ada fungsi untuk keseimbangan. Kemudian dia juga punya indera peraba, sama seperti kita, yaitu mengalami kulitnya dia. Mengenai kulit dan bulu. Ya. Jadi beda antara burung sama kucing sebenarnya. Kalau unggas kita menyebutnya dengan bulu. Tapi kalau kucing, anjing sebenarnya kita menyebutnya dengan rambut. Bukan bulu anjing atau bulu kucing, harusnya rambut. Bulu itu hanya pada unggas. Cuman kita selama ini sudah salah. Bulu, iya. Saya juga salah. Rambut ya. Sama seperti manusia punya rambut. Kemudian dia juga punya indera penggerak, yaitu kakinya, ya, dan juga dia mempunyai kuku atau cengkeraman jari yang memang sangat kokoh, ya, sangat kuat, sangat strong. Makanya dia kenapa dia bisa berpijak di dedahan atau ranting dedaunan, ya, ataupun di ini buatan manusia seperti kita. Nah, itu beberapa indera pada hewan burung, ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Any question? Ya. Silas, you want to ask? Yes, William. Oh, William. apa nanti? Nanti ada sesinya. Nanti, Ya, kita lepas dulu. kita ada sesinya nanti kita lepas burungnya, juga rajinnya boleh main bareng-bareng ya. Ya, you can play later, okay, Orlando? Ya, next burung ini burung apa? Sunkarnal. Ini burung sunkarnal, usianya 1 tahun. 1 tahun. Udah bisa apa? Udah bisa. Udah bisa apa dia? Udah bisa Udah terbang balik lagi. Udah Fly to me. Oh ya? Nah. Udah bisa berangkat lagi? Oke, dia bisa terbang, tapi dia bisa balik lagi. Grabin aja, grabin aja. Tapi ini Si sebenarnya Grabin aja. Oke, grabin. Coba. Grabin. Tapi sebenarnya dilatih ya. Jadi tidak langsung lahir dia bisa, tapi dia dilatih. Coba. Grabin. Grabin. Oh, enggak terbang. Grabin. Grabin. Letter enggak ada. Grabin. Oh, udah. Grabin. Enggak. Dia enggak ada. Still need focus. Same like need focus. Oke. Grabin. Kameramen agak ke sana. Grabin. Good. Oke. Nah, oke. Kawan. Grabin. Grabin. Dan ini perlu latihan ya. Ini untuk training. Again. Again. Yes, one more time. Grabin, come in. Grabin. Nggak mau dia. Grabin. Oke. Kalau si Misau bisa nggak mau merah? Misau bisa nggak? Bisa? Bisa. Saya. Semua bisa aja. Ya, ini Misau. Oke. Oh. Dari sana. Misau ini sama siapa saja dia Friendly. Misau terbalik. Terbalik. Enggak mau dia. Itu kalau nggak mau. Jadi burung parkit ini dia bisa bersiul dan juga dia bisa terbang. Dia bisa fly, bisa terbang bebas. Jadi bisa lihat kalau di ruang ini sementara si Misau ini dan teman-temannya
dia masih di indoor. Tapi kalau di outdoor, kalau dia sudah terlatih, dia bisa balik lagi. Dan dia bisa stay seperti ini, kita kemana-mana dia nggak kemana-mana. Nah itu kelebihan dari si ras misal sama itu juga bisa ya? Bisa juga, tapi memang perlu latihan. Ya. Oke, next kita ke hewan apa? Rabbit. Hewan? One more bird? You can raise your hand. You can raise your hand. Ini sudah dilatih ya, jadi kalau boleh jangan langsung dilepas seperti itu. Ini lumayan, jadi ya untuk harga sendiri itu kalau grey, African grey itu expensive. Kisaran berapa? 12 juta yang 15 juta. 15 million silence. 15 million. Two times missing. Kalau market, Two times ini missing. market yang sudah terlatih biasanya di 1,5 juta sampai 2 juta. Oh. Kalau yang belum terlatih biasanya di 600 atau di 800 ribu. Yeah. Belum masuk sekolah ya. Kalau sudah masuk itu global malah. Udah ada Ini sertifikat. ini berapa harga pasar? Ini harganya 4 juta. 4 million Lebih silence. mahal ya. Jadi bisa semua aja di sini. Oke. Ini misal ya. Ini siapa? Nemo. Ya, kalau misal sudah bonding sama saya. Wow. Jadi kalau ada burung terbang atau parkir, kita bisa kasih tangan kita. Dia ada hinggapnya di sini. Jadi kalau dia di kepala ya kita mesti menghindar. Jadi dia kebiasaan di kepala. Kalau kita jalan kalau lucu lagi jalan, burung di kepala tuh dia berak gitu ya. Kenapa? Dia mesti mandi. Oke, next kita ke rabbit ya. Kita ke rabbit. Rabbit maju sini. Okay, let's see the rabbit. Bunny. Tahu aja pada depan. Oke, ini rabbit atau kelinci ya. Kelinci ini banyak rasnya. Yang ada di depan ini kebetulan ini ras yang kita bawa itu Holland Loops. Kalau dari namanya memang ini berasal dari Belanda sebenarnya. Cirinya Holland Loops itu telinganya selalu jatuh ke bawah dan panjang. Untungnya dia telinganya tidak lebar. Takutnya kalau lebar itu ngegosip nanti ya. Jadi telinganya turun ke bawah ya. Nah untuk yang satunya lagi ini tipe Rex ya. Dan telinganya cenderung naik ke atas. Ini harusnya dia naik. Seperti ini. Ya. Jadi warnanya pun kalau Rex itu dia bulunya seperti bulu kapas. Karpet lah istilahnya bulu kapas. Kalau look seperti ini biasa saja. Sama pada kebanyakan hewan mammal yang lain. Rabbit ini juga punya indera penglihatan juga. Dia punya indera penglihatan mata sama, kemudian dia juga kalau dilihat ini indera penciumannya dia mengendus gitu ya, beda ya, mengendus. Mau saya lihat pergerakannya. Ini juga untuk mengatur suhu, ya, suhu dan pernapasan. Ya. Kemudian dia juga punya apa nih di mulutnya? Kalau burung nggak punya, dia punya kumis. Kumis ini bisa sebagai alat indera penciuman dia juga. Kumis, kemudian dia juga punya mulut, ya. Telinga juga dia sama sebagai indera pendengaran. Dia juga punya indera meraba juga, bulu dan kulitnya seperti itu. Nah bedanya kalau kelinci ini dia telinga ini dia tidak terlalu kotor. Beda halnya dengan anjing atau kucing ya. Walaupun dia terbuka, tempat tertutup, dia telinga selalu bersih. Gitu. Dia selalu bersih telinganya.
itu aja untuk indera penglihatan sebenarnya secara umum rata-rata sama. Rata-rata sama. Ada indera indera penggerak pada kelinci juga beda. Kelinci itu sama kucing jalannya beda. Kalau kucing atau anjing sama seperti manusia, jalannya 4 langkah. Tapi kalau kelinci dia seperti melompat. Ya, seperti melompat. Yang terakhir jelas kita ke kucing ya. Kucing, ini kucing yang punya cahaya. Ini ras lokal tapi luar biasa, seperti Himalaya. Mixnya ya, ribuan orang depan rumah. Oke. Ya, ini kucing ya, cat. Oke. Sama. Kalau mau bermain sama kucing mesti hati-hati ya, karena kucing punya alat 24 pertahanan ya. Jadi dia punya 20 cakar kuku ya, sama 4 taring ya. Jadi ini yang bisa melawan atau mematikan musuhnya ya. Dan kalau dicakar kucing itu lumayan. Jadi ada penyakit yang memang menular akibat cakaran kucing ke manusia. Itu mesti hati-hati. Ya, jadi tapi kalau kucing yang dilatih dengan baik, dengan benar, pasti dia akan seperti ini. Dia akan melakukan dengan baik. Ya. Kucing juga sama seperti anjing. Dia punya indera pendengaran. Nah, indera pendengar di kucing ini agak berbeda sama anjing. Dia sangat-sangat peka. Sangat peka karena dia telinganya open terbuka. Jadi kucing ini jarak 5 kilo ataupun anjing jarak 7 kilo dia bisa langsung dengar. Contoh ada orang yang masuk seperti anjing seperti itu, orang ada masuk tapi mungkin anjingnya di dalam rumah dia langsung gonggong. Karena dia dengar dari sini, makanya kenapa kucing itu telinga bisa bergerak. Dia menangkap sinyal sebenarnya, ya, menangkap sinyal. Dia sangat-sangat peka di telinga. Ya. Kemudian dia juga ada mata sama ya untuk indera penglihatan. Dia juga punya hidung ya untuk alat penciuman. Nah, kucing ini uniknya dia punya kumis yang jangan kita potong ya. Jadi kumis jangan dipotong karena kumis ini akan bersifat sebagai indera penciuman juga ya. Jadi dia yang menolong hidung dia sebenarnya ya, sebagai alat pendeteksi dia juga sebenarnya. Jadi kalau kucing ini ada istilah spraying, terutama yang male, yang jantan, itu bisa dia ngendus-ngendus, itu ketolong sama kumisnya dia, ya. Jadi nggak boleh dipotong. Ya, kemudian dia juga punya sama organ peraba juga, punya bulu. Jadi kalau bulu kucing juga kalau tidak ada problem, jangan digundulin ya kucingnya ya, karena ini indera reseptornya dia terhadap eliminasi mikroorganisme seperti bakteri-bakteri non patogen, ya, jamur, dia bisa mengcover lewat rambutnya. Jadi kalau misalnya kita botak, jadi dia nggak ada bariernya, dia langsung kena. Itu sensitif biasanya. Ya. Sama dia juga punya indera penggerak seperti kakinya, ya 4 gitu ya. Jadi kucing ini nggak ada tangan, nggak ada kaki. Kita menyebutnya kaki ya, kaki sebenarnya kaki ya. Nah, bedanya sama anjing. Anjing itu punya buntut, ini kebetulan nggak ada buntutnya. Dia punya ekor. Ini ekor ini sebagai salah satu indera keseimbangan si anjing atau si kucing. Ketika dia lari dia mau berhenti, itu biasanya ini berputar ya. Jadi untuk alat keseimbangan, untuk balance bagi hewan anjing ataupun kucing. Nah, keunikan kucing dengan anjing, dia ini sifatnya badannya lentur, fleksibel. Makanya ada mitos 9 nyawa, itu sebenarnya bukan mitos. Karena kucing ini terlalu fleksibel, jadi jatuh dari lantai 2 pun dia bisa dalam keadaan seperti ini. Jadi dia bisa membalikkan badan dia untuk posisi seperti ini. Beda sama anjing, kalau anjing jatuh ya lu langsung kena kepala, tapi kalau dia bisa posisi. Kemudian kalau dia ketabrak juga, terkadang dia bisa menghindar
yang terjadi adalah biasanya hanya luka lecet di bagian memar bagian kulit. Dia nggak sampai tergilas. Tapi kalau anjing udah pasti patah biasanya, bahkan sampai ke arah kematian. Gitu, ya. Nah, jadi itu dia udah stres dia. Itu aja sebenarnya indra pada hewan sama seperti kita manusia, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada kulit, dan ada juga rambut ataupun bulu. Itu sih basicnya. Ya. Oke. Ada yang mau jadi dokter hewan? Siapa? Alpen, mau jadi dokter hewan nggak? Alpen? Oke, ada pertanyaan? You want to ask something, Salah? Ya, atau teachernya mau nanya? Itu rambutnya kucing nggak nunggu-nunggu lagi ya Pak? Cuma segitu aja ya? Tergantung, kalau dia long hair, dia akan segitu-gitu aja. Oh. Karena rambut itu hubungan sama genetik. Iya. Jadi kalau dikasih apapun orang bilang bisa manjangin rambut, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena nanti kucing lokal jadi Persia semua. Ya, logikanya ya kan. Jadi dia suplemen bulu yang dijual di pet shop ataupun dokter biasanya untuk kesehatan bulunya. Mengkiratkan bulunya supaya bersinar seperti ini kan dia bagus. Bersinar dia beda. Kalau yang nggak sehat itu dia kusam bulunya, sudah melontok. Oke, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi sama kayak kita, mungkin ada bapak ibu yang dari luar negeri, Amerika, Australia, juga datang ke Indonesia. Di sini mereka istilahnya itu membuat keluarga, dan di sini jadi anak-anaknya ini menjadi anak Indonesia ataupun begitu. Sama kayak kelinci. Ini kelinci contohnya dari ini Holland. Holland dia dari Belanda. Ya. Contohnya dari Rex. Rex dia dari Inggris. Nah, kenapa dia bisa ada di Indonesia? Karena nenek moyang dia yang sebelumnya juga merantaunya di sini sudah beranak-beranak, jadilah made in Indonesia, bukan made in Indonesia. Oh, blasteran jadinya. Jadi mix, jadi dia orang rantau. Kenapa dia tidak tinggal di negara dia asal? Karena dia sudah merantau ke Indonesia. Tapi masih mirip-mirip juga ya Pak ya? Iya, dia akan genetik ke nenek moyang. Jadi kayak kita mungkin istilahnya kalau orang Amerika dia tetap indeksnya ada Amerikannya gitu. Cuma udah bercampur sama Indonesia tapi baunya itu masih ada. Memang kualitasnya lebih bagus yang dari negara. Pasti real pure-nya itu pasti lebih bagus. Sama kayak kita lah, orang bule kawin orang Indonesia kan Jadinya. Sekarang saya mau nanya nih. Bapak saya tanya. Rabbit makan apa? Ya, kan? Carrot. Anything else? Ada yang lain? Beside carrot. Beside carrot. Do you know what else? Grass. Rumput. Oh, iya. Di sini om kasih tahu ya. Untuk rabbit, dia boleh makan carrot, tetapi tidak boleh banyak. Dan tidak boleh setiap hari. Oke, karena pencernaan kelinci itu sangat sensitif dengan makanan-makanan. Jadi kalau mau kelincinya lebih hidupnya sehat, panjang umur, kita pemberiannya cuma pelet kelinci, ya, rabbit food yang dari pelet, dan rumput. Ya, rumput tadi sudah benar. Itu ada rumput namanya hay. Ya. Jadi kalau untuk pemberian makannya pelet dengan hay saja, kelinci bisa hidup dengan sehat, gemuk, dan panjang umur. Nah, kalau pemberiannya seperti sayur kangkung, wortel, itu bisa merusak sistem pencernaan dia yang terjadi mencret. Makanya kenapa saya sering dapat anak-anak nih suka sama kelinci nih, parentsnya beli, nggak sampai seminggu dibilangnya mati. Ya. Di kartun gitu loh mungkin ya, di kartun. Jadi sudah tertanam sama anak-anak carrot, kangkung gitu. Tapi nyatanya dia ada makanan khusus. Ya, kucing sama juga, dia juga ada dry foodnya ya sama. Nah kalau untuk burung, mereka makannya biji-bijian. Ya, ada yang makan kuaci, paru bengkok ya. Untuk yang paru ini namanya paru bengkok, parrot.
paruh bengkok ya. Nah ini makannya biji-bijian, tapi ada juga burung yang makannya binatang hidup. Oh, serangga. Serangga, jangkrik gitu. Ada juga. Jadi burung ini tipikalnya parrot, jadi makannya buah-buahan pun boleh, jagung atau biji-bijian. Oke. Nah, sama nih telinga kelinci. Ya, kamu kasih tahu, jangan tangkap kelinci dengan begini. Oh, cannot. Oke? Cannot pick up the rabbit like that. Ya, later nanti telinganya cedera. Oke, kalau mau gendong kelinci boleh seperti baby. Oke, di bagian sininya kita ini bajunya. Kulit yang ini baju. Ini tidak menyakitin. Tidak menyakitin. Kelihatannya menyakitin, tapi tidak menyakitin. Ini justru paling aman buat dia, paling aman buat kita. Karena cakarnya lumayan. Kalau kecakar tidak sakit. Kita ambil kulitnya. Oke. Kita taruh. Oke. Pantatnya kita tahan. Oke, pantatnya kalau udah ditahan, dia nggak akan kemana-mana, tinggal di lutut saya. Oke. Nah, kalau dibalikin lagi udah selesai. Ya, nanti kalau anak-anak mau pegang kelinci, nanti dielus-elus aja. Jangan gendong, karena takutnya nanti nggak kuat, nanti kena cakar. Ya, nanti kalau main burung, nanti kasih tangan saja. Ya, dikasih tangan saja. Oke, biarkan nanti dia terbang, hinggap ke siapapun nggak apa-apa, jangan takut. Tapi kasih tangannya. Tapi kalau nanti di kepala, segera diturunin. Kalau enggak nanti dapat hadiah. Hadiahnya pup. Ya. Oke, any question again? Oke, masuk sesi tas ya. Oke. Karena kita masuk sesi tat ya. Musuh tuh. Oke, paling kita buat pada satu kelinci satu burung. Boleh, ya. kita bagi dua ya Bu ya. Nanti ada anak yang mau kelinci, lihat kelinci, mau ke burung ya. Lembut banget ya bulunya. Oke. Makanan beli rumputnya dong. Ya. Kalian kasih makan ya Pak. Ya. Wow. No ears. Wow. Do you want to have it? Listen Miss Yahya. Kalau itu jangan pakai. Ini apa namanya? Hey. Oh, sorry. Udah biasa. Not like that. Yes. Put your fingers. Put your fingers there. Yeah. Put your fingers there. Very good. Son, you want to see the bird? Son?
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet.